Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kinayah. Kinayah itu adalah lafaz. Kinayah adalah lafaz yang dikehendaki kelaziman makna aslinya. Yang dikehendaki kelaziman makna aslinya. Serta bisa diartikan dengan makna yang lain. Artinya kalau kinayah itu tidak seperti halnya majas. Kalau majas itu menggunakan makna majazinya dan tercegah menggunakan makna aslinya. Itu majas. Majas itu harus menggunakan makna majazinya karena tercegah menggunakan makna aslinya. Kalau kinayah ini masih bisa dua, masih bisa dipakai semua. Boleh menggunakan makna aslinya, juga masih, tapi yang dikehendaki itu adalah makna lazimnya. Tapi yang dikehendaki makna kelazimannya. Tapi kalau mau diartikan dengan makna aslinya boleh. Beda halnya dengan majas. Majas tidak boleh dimaknakan karena aslinya karena ada indikator yang mencegah untuk menggunakan makna aslinya sehingga harus menggunakan makna majasnya. Tapi kalau kinayah yang dikehendaki itu makna kelazimannya. Misal nanti mau digunakan dengan makna aslinya, boleh. Karena tidak ada indikator yang mencegah untuk menggunakan makna aslinya. Kelaziman itu apa? Makna kelaziman itu apa? Kelaziman itu makna yang dituju, makna yang dikehendaki. Namanya kelaziman, makna kelaziman berarti masih ada kaitan dengan makna aslinya. Makna kelaziman itu makna yang berkaitan, yang sangat berkaitan, masih berkaitan dengan makna aslinya. Meskipun yang dikehendaki itu adalah makna kelazimannya, ya makna yang masih ada kaitan dengan makna aslinya. Akan tetapi kinayah itu masih mungkin untuk dimaknai secara aslinya, secara makna hakikinya. Berbeda dengan yang majas itu. Oh, ada ungkapan, ada ungkapan tawilun najat, tawilun najat, panjang sarung pedangnya, panjang sarung pedangnya. Antum tahu sarung pedang itu apa ya? Sarung pedang. eh, Hmm? penutup ya nutup pedang buat sarung buat nutupin pedangnya lah. Oke. Akan tetapi tawilun najat makna aslinya panjang sarung pedangnya. Tapi ini merupakan kinayah dari orang yang berpostur panjang postur tubuhnya. Ini merupakan kinayah daripada orang yang tinggi, tubuhnya tinggi. Kinayah kayak seperti itu. Dia tangannya panjang. Maksud tangan panjang kan yang dikehendaki makna lazimnya. Dia sering memberi gitu. Orang hitam kinayahnya misal dia bagaikan apa namanya seperti gua yang tidak ada penerangnya. Oh berarti hitam gitu.
Apa kinayah kalau bahasa Indonesianya ya? Kinayah apa sudah istilahnya? Kalau istilah apa namanya ilmiahnya itu? Kinayah. Apa? Kalau istilah ilmiah, Sindiran, sindiran, ah, lebih ya sindiran. kesindiran. Apa lupa ya? Satu. Ada bahasa ilmiahnya lagi tuh. Bilang gua, bilang anu yang dimaksud Towilun Najat, bilang Towilun Najat panjang paruh sebenarnya itu merupakan kinayah dari orang yang berpostur bertubuh tinggi. Jadi yang dikehendaki makna kelazimannya, yang bermakna kaitan. Oh ini sama-sama panjang, tapi yang dikehendaki kalau diarahkan kepada orang Tawilun najat ya bukan pedang. Nah, yang dikehendaki tapi berarti makna lazimnya apa sama sebabnya? Berarti tinggi berarti itu. Kalau kalau metafora itu apa? Metafora ya. Istilah tulang punggung. Kinaya ini metafora. Sama dengan istilah metafora itu. Kalau Indonesia, konteks Indonesia seperti apa itu? Misal dicontohkan ke Indonesia tanpa harus menggunakan bahasa Arab gitu. Pedang pendek, Hmm? pedang pendek. Enggak, kalau semisal buat contoh-contoh bahasa Indonesia, kira-kira apa yang antum ketahui? Kinaya, oh ini yang dikehendaki ini, tapi yang dikehendaki ya itu Pedang pendek saat orang orang yang berpikiran pendek. sumbu Gampang emosi pendek lah. itu kan istilahnya. Iya, iya istilahnya sumbu pendek lah. Maka orang berarti kan kayak sumbu pendek gitu kan. Itu kan Iya, maksudnya yang dikehendaki adalah makna lazimnya. Sumbu pendek adalah maksudnya itu adalah yang dikehendaki berarti orang yang berpikiran dangkal. Itu kan sering kita dengar kan bersumbu pendek gitu. iya. Bersumbu pendek, sumbu pendek itu orang yang dangkal. Apalagi biasanya yang sering digunakan. Kinanya kayak gitu. Sumbu pendek, berpikiran dangkal, sarung pedang panjang, sarung pedangnya ini adalah merupakan kinayah daripada orang yang tinggi. Kemudian otak udang, apa? Otak udang, apa otak udang? Itu apa yang dikehendaki? Berotak udang. Belum tahu tak, saya cari tadi. Orang bodoh itu biasanya dikatakan otak apa? Otak udang ya, yang di kepalanya hanya berisi kotoran itu, kotoran Iya, itu tahu nggak dan berisi. tak. Hah? Jadi ya, ya, orang bodoh udang. Ya lah, kayak gitu. Kinaya-kinaya itu.
Makanya ini ya, dikehendaki adalah diartikan makna hakiki. Karena memang tidak ada korina yang mencegah untuk menggunakan makna hakikinya. Boleh menggunakan kalau makna hakikinya adalah panjang sarung pedangnya. Tapi yang dikehendaki adalah orang yang panjang, orang yang tinggi, yang tinggi. Kinayah yakni kinayah yang makni alehnya berupa sifat. Makni aleh itu makni aleh. Kinayah dengan memandang makni aleh, makni itu adalah lafaz yang digunakan sebagai kinayah. Makni aleh adalah lafaz yang digunakan sebagai kinayah. Maka terbagi menjadi tiga macam. Makni aleh adalah makna yang dituju oleh kinayah gitu. Lafaz yang digunakan sebagai kinayah atau makna yang dituju oleh kinayah. Ya seperti hanya tadi, kasih panjang pedangnya itu yang dikehendaki adalah makni alehnya adalah postur tubuh yang tinggi. Melihat daripada makni aleh nanti itu terbagi menjadi tiga macam. Pertama, kinayah yang makni alehnya berupa isim sifat. Kinayah tentang sifat. Yang makni alehnya berupa sifat. Berarti kinayah tentang sifat. Seperti ucapan khunsa yang memuji saudaranya. Ini seperti ungkapan khunsa yang sedang memuji saudaranya. Tawilun najat, rafi'ul imad, kathirul ramad, idza ma syata, idza ma syata, tawilun najat, rafi'ul imad, kathirul ramad. Lah, ungkapan-ungkapan ini disebutkan, disampaikan untuk memuji seseorang. Khonsa ini mau memuji saudaranya. Akhirnya langsung dibilang, ini bentuk pujian Khonsa kepada saudaranya. Langsung bilang, sebagai pujian, Tobilun najat, Rafi'ul imad, Kathirul ramad, Ida masyata. Itu itu bentuk pujiannya Khunsa kepada saudaranya. Makni alehnya berupa sifat. Berarti makna yang dituju oleh kinayah. Makna yang dituju oleh kunayah berupa sifat. Ini kan sifat semua. Tawilun najat, rafi'ul imad, kathirul ramad. Apa yang dikehendaki daripada tawilun najat sama seperti yang di atas. Tawilun najat, kalau tawilun najat berarti menghendaki bahwa postur tubuhnya tinggi. Ini bentuk pujian tawilun najat, dia tinggi. Kalau istilah Rafi'ul imad ini merupakan kinayah bagi seorang tuan. Kasirul romat, Rafi'ul imad itu kan luhur tiangnya. Luhur tiangnya itu merupakan kinayah daripada seorang tuan. Kasirul romat, banyak debunya. Banyak debunya ini merupakan kinayah daripada orang yang dermawan. Berarti dia memuji Tawilun Najat, dia orang yang berpostur tinggi, Rafi'ul Imad sebagai seorang tuan, Kathirul Rahmat yang dermawan, yang dermawan. Jadi Tawilun Najat panjang sarungnya itu merupakan kinayah daripada tinggi,
Rafi'ul imad yang liang tuhur yang bermakna liang luhurnya, luhur tiangnya itu adalah kinayah daripada seorang tuan. Kasirur ramad, kasirurnya banyak debunya itu merupakan kinayah daripada orang yang dermawan. Nanti hubungannya ada yang hubungan dekat, ada yang hubungan ada yang hubungan dekat, ada yang hubungan agak dekat, ada yang hubungannya jauh. Ya kayak ini kayak kayak tadi itu sudah ungkapan-ungkapan kayak tadi itu sudah. Ini cuma di sini kan pakai bahasa Arab. Kalau di sini pakai bahasa Arab. Kalau di Indonesia kan gitulah. Kalau di Indonesia bersumbu pendek, bersumbu pendek berarti dangkal. Yang dikehendaki sumbu pendek berarti dangkal. Yang dikehendaki otak udang berarti orang bodoh gitu. Jadi orang yang dikatakan otak udang berarti orang bodoh. Kalau istilah di Indonesia, di Madura itu ada istilah di Madura, ada bahasa kayak gini, mata pelem gitu. Di Madura itu ada istilah mata pelem. Itu kinayah dari orang yang ngantukan terus gitu. Akhirnya ada istilah mata pelem. Mata pelem merupakan kinayah dari orang yang ngantukan terus. Gampang sih sebenarnya tentang masalah kinayah kayak kayak gitu saja. Cuma di sini konteksnya adalah apa namanya bahasa Arab yang kita tidak tahu bahwasanya kalau istilah Tawilun Najat itu biasanya digunakan apa? Kalau semisal Rafi'ul Imad itu biasanya apa? Itu karena memang kita bukan orang Arab, ya kita mempelajari istilah kinayah-kinayah ini. Oh, biasanya kinayah ini digunakan maknanya ini. Kalau kita orang Indonesia kan sudah tahu, meskipun tidak semuanya tahu ya. Seperti halnya yang tadi itu sudah. Kalau utak udang, berarti itu kinayah merupakan bodoh ya. Kemudian kalau sumbu pendek berarti berpikiran dangkal. Kemudian apalagi ya. Kalau di Madura kalau mata pelem itu merupakan kinayah dari orang yang terus tidur. Kinayah kinayah kayak gitu. Ia menghendaki bahwa saudara ini sudah tinggi sarung pedangnya diartikan sebagai tinggi postur tubuhnya. Luhur tiang artinya diartikan sebagai seorang tuan atau sayyid. Dari keduanya digunakan sebagai kinayah yang dekat dengan makna aslinya. Kinayah yang dekat. Jadi ini dikatakan makanya tadi itu ada kinayah dekat, ada kinayah jauh. Kenapa kok dikatakan dekat? Misal eh, sarung pedangnya tinggi sarung pedangnya. Ini diartikan sebagai tinggi postur tubuhnya. Ini langsung. Makanya nanti dikatakan dengan kinayah yang dekat. Tidak ada perantara maksudnya. Jadi tidak ada proses. Kalau yang anu juga masih agak dekat. Misal tiang luhurnya, Rofiul Imad, itu diartikan sebagai seorang sayyid. Ini masih dekat, agak dekat. Masih dekat, dekat, dekat. Karena kenapa? Tiang tinggi. Tiang tinggi. Kalau tiang tinggi berarti rumah besar. Kalau ini berkaitan dengan tiang rumah ya ini. Ini berarti masih ada prosesnya ya. Kalau tiang tinggi berarti rumahnya besar. Kalau rumahnya besar, pemiliknya mulia. Karena kemuliaan sekarang bukan hanya dalam segi ilmu, dalam segi kekayaan lagi itu dia. Malah yang lebih dianggap orang yang alim, pinter, alim, berpengetahuan masih kalah dengan orang yang berharta di masa sekarang. Malah yang lebih dihormati oleh orang itu yang
berduit. Malah banyak seperti itu kalau di pedesaan-pedesaan. Meskipun orang yang sudah alim gitu, karena dia tidak punya ini, karena orang yang miskin ya, maka dia kalau berbicara tidak didengerin. Malah orang-orang lebih mendengerin orang yang lebih kaya. Itu sudah hukum alam di desa-desa itu ya. Makanya bahwasanya harta itu merupakan juga sarana yang sangat berpengaruh dalam dunia dakwah. Dalam dakwah itu sangat berpengaruh juga. Selain keturunan, sebenarnya dalam dakwah itu kan intinya satu, dia punya wawasan sebenarnya. Punya wawasan, kealiman, keilmuan yang sangat luas. Tapi kenyataannya ada faktor-faktor yang sangat mempengaruhi untuk mendukung hal tersebut, yaitu adalah kekayaan, kemudian juga adalah garis keturunan. Dan ini tidak bisa kita pungkiri bahwasanya masyarakat kayak gitu. Sehingga postur tiang di rumahnya besar, kemudian diartikan sebagai orang yang mulia. Ya karena kayak gitu, salah satu konsepnya gitu. Tapi kalau kasirul romat dimaknai dengan dermawan, ini prosesnya lebih panjang. Banyak debunya. Apa kaitannya banyak debunya diartikan sebagai dermawan? Ini kan juga bertanya-tanya, apa maksudnya? Oh, berarti prosesnya masih panjang. Berarti ini adalah apa namanya kinayah yang jauh karena prosesnya terlalu panjang. Dermawan, banyak debunya ke dermawan. Maka dari sini banyak debunya berarti itu banyak masaknya. Iya kalau sekarang pakai Magicom, tapi kalau dulu itu kan bahkan ya kalau dulu-dulu itu kan masih menggunakan kayu untuk menanam. Banyak debunya, debu ini maksudnya adalah debu dari kayu itu. Adalah berarti dia banyak masaknya. Kalau banyak masaknya berarti banyak makanannya. Kalau sudah banyak masaknya berarti banyak makanannya. Kalau banyak makanannya berarti banyak orang yang memakannya. Berarti banyak. Kalau sudah banyak makanannya berarti banyak orang yang memakannya. Kalau sudah banyak orang yang memakannya berarti banyak tamunya. Ketika banyak tamunya berarti banyak sedekahnya. Orang yang banyak sedekah itu diistilahkan sebagai orang yang dermawan. Kasirur romat diartikan sebagai dermawan, prosesnya panjang. Jadi makanya dikatakan dengan kinayah yang jauh. Beda halnya dengan di atas yang paling dekat kasirun towilun najat. Sarung pedangnya tinggi. Tinggi disamakan dengan diartikan sebagai tinggi, sarung pedang tinggi itu diartikan sebagai tingginya postur tubuh. Oh, itu langsung, berarti dekat. Kalau yang Rafi'ul Imad tinggi tiangnya itu juga tergolong masih dekat karena tidak terlalu banyak proses. Tinggi tiangnya berarti kalau sudah tinggi-tinggi tiangnya berarti rumahnya otomatis besar. Rumahnya besar berarti penghuninya berarti itu kalau rumahnya besar berarti penghuninya itu adalah orang yang seorang tuan. Makanya seorang tuan, maka berarti penghuninya adalah seorang tuan. Namanya sudah tuan, ya otomatis rumahnya besar. Jadi masih ada ada satu tangga untuk melewati ke makna bermakna tuan itu seorang tuan. Tapi kalau yang dermawan dipanjang, ini diistilahkan dengan korib ataupun ba'id. Korib dan ba'id dekat dan jauh. Gimana, Hi? Iya kan?
Bisa dipahami? Paham dan Oke. Kinaya yang makni alehnya berupa nisbat. Kinaya kemudian kinaya yang makni alehnya berupa nisbat. Tidak menunjukkan sifat. Kalau tadi kan berkaitan dengan sifat. Tidak menunjukkan sifat. Akan tetapi nanti itu di sini dinisbatkan sifat di sini, kemuliaan di sini dinisbatkan ada bentuk karena yang dikehendaki adalah nisbatnya itu dinisbatkan kepada seseorang. Al-mijidu kemuliaan, al-karamu dermawan ini sifat, tapi lebih kepada penisbatannya. Itu nanti kedermawanan dan juga kemuliaan itu dinisbatkan kepada apa? Sehingga makna alihnya yang dituju itu adalah nisbat. Nanti itu penisbatannya kemana? Contoh, al-mijdu 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 baina thawbayhi al-majdu baina thawbayhi wal karamu tahta ridaihi kemuliaan itu ada di antara dua bajunya. Kemuliaan ada di antara dua bajunya. Kedermawanan berada di bawah selendangnya. Ini apa maksudnya? Al-majdu baina thawbayhi. Kemuliaan berada di antara dua bajunya. Wal karumu tahta ridaihi. Dan kedermawanan berada di bawah selendangnya. Kedermawanan berada di selendangnya. Ah, bahwasanya ini bukan hanya sekedar berbicara kemuliaan atau kedermawanan, tapi kemuliaan dan kedermawanan ini dilekatkan kepada siapa? Dinisbatkan kepada siapa? Ini lebih kepada penisbatan. Hmm. Maka pada contoh tersebut tetapnya kemuliaan dan kedermawanan seseorang itu dijadikan kinayah dengan kata-kata di atas. Karena dijadikan kinayah dengan kata-kata di atas. Karena wujudnya dua sifat berarti kemuliaan dan keder tersebut tidak terlepas dari orang yang disifati. Dan karena kemuliaan itu tidak akan pernah lepas daripada yang orang yang dikehendaki. Dan tidak ada orang yang disifati kecuali orang yang memiliki dua pakaian dan selendang itu. Maka dari contoh di atas memberikan faedah nisbat tetapnya sifat kemuliaan dan kedermawanan pada orang yang disifati sebagaimana tetapnya dua pakaian dan selendang pada miliknya. Nah, karena orang Arab ya, ya mungkin bajunya kayak gitu.
Akhirnya al-majdu kemuliaan dan kemuliaan dan kedermawanan ini dinisbatkan kepada seseorang yang sebagaimana baju itu selalu melekat. Jadi orang itu berarti memang betul mulia karena sifat kemuliaan melekat padanya. Sebagaimana baju itu selalu melekat. Begitupun dengan kedermawanan. Begitupun dengan kedermawanan. Al-mijdu baina thawabaihi wal karumu tahta ridaihi. Kemuliaan antara dua bajunya. Kemuliaan antara dua bajunya. Istilah seperti ini, kinayah ini berarti ditunjukkan yang dikehendaki daripada makna ini adalah kemuliaan itu melekat padanya gitu. Al-mijdu kemuliaan antara dua bajunya. Ungkapan seperti ini dalam istilah Arab, karena kita bukan Arab ya, akhirnya ya bagi kita tidak tahu apa istilah ini digunakan apa lah. Kalau istilah seperti ini, orang Arab mengistilah ini merupakan kinayah bahwasanya kemuliaan itu melekat padanya. Wal karomu tahta ridaihi ini merupakan kinayah bahwasanya kedermawanan itu juga melekat padanya. Karena soalnya kadang ini karena macam-macam. Kadang itu ada orang yang uh, mungkin orang yang bersifat baik akhirnya dia mulia, nanti dia bersifat jelek akhirnya sudah tidak dimuliakan lagi. Nanti bersifat anu lagi luar biasa kebaikannya akhirnya dimuliakan menurut Mas Ali. Ya, tapi kan bisa jadi seperti itu. Tapi kayak gini al-mijidu ketika dikinayahkan al-mijidu baina thawbaihi ada orang diungkapkan bahwasanya si Zaid itu adalah al-mijidu baina thawbaihi yang dikehendaki memang misal Zaid al-mijdu baina thawbaihi. Ketika bilang al-mijdu baina thawbaihi, berarti Zaid itu memang betul-betul mulia. Kemudian ketika sudah dikatakan dengan juga wal karumu tahta ridaihi. Wal karumu tahta ridaihi. Karumu tahta ridaihi, kedermawanan berada di bawah selendangnya berarti juga dia orang dermawan. Dermawan itu melekat padanya, menetap padanya. Soalnya kadang orang ya anu akhirnya dermawan tiba-tiba nanti pelit dermawan. Tapi walau korun mutah dari dai dermawan itu melekat padanya. Gimana Hi? Bisa ditangkap? Ini bisa Oke. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ini, karena bagiannya ada tiga, yang ketiga adalah makna alehnya tidak berupa sifat dan tidak berupa nisbat. Tidak berupa sifat dan juga tidak berupa nisbat. Contoh, ad-dharibina bikulli abyad mukhdimun. الضاربين بكل أبيض مخدم والطائعين مجامع الأذغان الضاربين بكل أبيض مخدم والطائعين مجامع الأذغان. Orang-orang yang memukul dengan setiap pedang putih mengkilat yang tajam
dan orang-orang yang menusuk dengan tombaknya di beberapa tempat kumpulan sifat kebencian. Gitu. Majami al-adghan, istilah majami al-adghan ini kinayah daripada hati. Woto'ina dan menusuk majami al-adghan kumpulan sifat-sifat kebencian. Majami al-adghan itu merupakan kinayah daripada hati. Kalau kita kan tadi sumbu pendek kinayah daripada orang bodoh, orang yang dangkal. Majami al-adghan ini merupakan kinayah daripada hati. Karena kenapa? Hati itu kumpulan daripada kebencian, kebaikan, majami al-adghan. Tapi diistilahkan dengan majami al-adghan. Ini kumpulan. Jadi gitu. Sehingga langsung menuju kepada objek atau zat, langsung kepada sesuatu, bukan bermakna sifat, bukan bukan nisbat, bukan karena sifat, bukan karena nisbat kalau ini, tapi majami'al wata'ina dan menusuk majami'al atuan kepada langsung objeknya, kepada bendanya langsung. Nah, ini maksudnya uh, apa namanya bentuk-bentuk daripada kinayah. Pada intinya dasarnya gini ya. Kalau ini kan terlalu panjang pembahasannya, terlalu banyak diperinci. Pada intinya kalau di konteks Indonesia ya kayak gitu sudah. Dia menyebutkan lafaz apa yang dikehendaki, tapi yang dimana adalah makna kelazimannya. Menyebutkan dia menyebutkan otak udang itu merupakan kinayah daripada orang yang bodoh. Pada dasarnya kayak gitu. Yang penting paham di situ. Kalau di sini kan terlalu apa namanya berbelit-belit untuk pembahasannya. Pada intinya ya seperti itu. Cuma diperinci saja, diperdalam itu. Bahwasanya kinayah itu bermacam-macam. Ada dalam segi penisbatan, ada dalam segi sifat, ada dalam segi objek kayak gitu. Tapi yang paling paling penting kita sudah tahu secara umum, secara gambaran kinayah itu apa gitu. Mengungkapkan sesuatu tapi yang dikehendaki makna kelazimannya. Contoh yang saya kayak Indonesia ya kayak yang barusan itu. Orang yang alim misal di kinayahnya itu apa misal. Orang yang putih itu kinayahnya apa? Orang yang dia panjang tangannya ya ada istilah kayak gini, dia panjang tangannya. Itu merupakan kinayah daripada sering memberi juga. Ada kalanya ada yang memaknai sebagai karena sering mencuri. Dia panjang tangannya. Tapi kalau dermawan biasanya sering memberi ya kasirul iman itu. Tapi kalau dia panjang tangannya bukan hanya sekedar tangannya yang panjang, tapi itu kinayah daripada tangannya sering ngambil-ngambil. Akhirnya itu merupakan kinayah daripada mencuri, sering mencuri. Bisa dipahami ya, Hi? Bisa tak? Oke, kita tutup dulu ya. Saya mau ke kamar mandi ini. Oke, tak. Siap, siap.